Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jurnal yang kelompok kami pilih untuk menjadi pembahasan pada malam hari ini. Kelompok kami beranggotakan Fajar Suyandra, Markus Philip, M. Abi Asuro, M. Ilhanul Hakim, dan saya Tamara Yasmin. Oke, judul jurnal yang kelompok kami pilih adalah Dopamine Regulates Decision Threshold in Human Reinforcement Learning in Males, yaitu dopamin mengatur ambang keputusan dalam penguatan pembelajaran pada pria. Nah, penelitian ini bertujuan untuk gimana dopamin mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam konteks pembelajaran berbasis penguatan atau reinforcement learning. Untuk variabel penelitiannya dalam jurnal ini, kelompok kami mendapatkan variabel independennya yaitu kondisi obat, di mana mencakup placebo, L-dopa, dan haloperidol. Sementara untuk variabel independennya terdiri atas 3 komponen, yaitu perilaku yang performa peserta dalam tugas pembelajaran ini berbasis imbalan. Yang kedua, parameter model komputasi atau Reinforcement Learning Drift Diffusion Model atau RLDDM. Dan yang ketiga adalah aktivitas otak yang diukur melalui neuroimaging atau fMRI. Sementara untuk menjadi variabel kontrolnya ada 3. Yang pertama working memory capacity atau WMC, yang kedua berat badan, yang ketiga jenis kelamin hanya pria yang sehat dan berusia 19 sampai 35 tahun. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fajar Surendra. Disilakan. Baik, terima kasih Mbak Tamara. Di sini ada definisi konseptual dan operasional. Secara teori, IV-nya adalah dopamin. Secara teori, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi seperti pembawa pesan antar sel saraf. Dopamin berperan penting dalam memediasi proses kognitif dan motivasi, termasuk reinforcement learning, kendali kognitif, dan pengambilan keputusan. Secara spesifik, dalam reinforcement learning, ia dikenal untuk penggodaan reward prediction error atau RPES, perbedaan antara hasil yang diperoleh dan yang diharapkan. Bagaimana cara penelitian mengukurnya? Pada definisi operasional, karena kita tidak bisa melihat dopamin secara langsung, penelitian memberi peserta dengan 3 jenis obat. Tingkat dopamin dimanipulasi melalui intervensi farmakologi pada partisipan manusia. Ini diukur berdasarkan perbandingan efek dari pemberian. Yang pertama placebo, yaitu obat kosong. Yang kedua L-dopa, prekursor dopamin yang bertujuan meningkatkan ketersediaan dopamin. Yang ketiga haloperidol, antagonis reseptor D2 yang bertujuan memblokir reseptor dopamin D2. Ini seperti menghambat, namun pada dosis rendah dapat meningkatkan pelepasan dopamin atau DAC serial melalui mekanisme umpan balik autoreseptor. Kemudian definisi konseptual dan operasional pada DV-nya, yaitu DV-nya ini decision threshold dalam human reinforcement learning. Secara teori, batas minimal bukti internal yang dibutuhkan sebelum seseorang mengambil keputusan semakin rendah threshold, semakin cepat tetapi kurang akurat keputusan yang dibuat. Dalam teori drift diffusion model, threshold mencerminkan trade-off antara speed dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Pada penelitian ini, definisi operasionalnya diukur menggunakan parameter boundary separation atau dilambangkan dengan alpha. Dalam reinforcement learning drift diffusion model RLDDM, nilai alpha lebih rendah menunjukkan penurunan decision threshold yang dalam studi ditemukan terjadinya pada kondisi L-dopa dan haloperidol dibandingkan placebo. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Abi. Ya, terima kasih Mas Fajar. Selanjutnya akan saya lanjutkan terkait metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini. Metode yang digunakan adalah eksperimen dengan desain farmakologis dan neuroimaging atau fMRI.
Lebih rinci akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu jenis penelitian, yaitu eksperimen laboratorium. Yang kedua, desainnya within subject crossover design. Setiap peserta yang berjumlah 31 pria sehat usia 19-35 tahun diuji dalam kondisi yang berbeda, yaitu placebo, L-Dopa, dan haloperidol dengan urutan pemberian obat yang diseimbangkan antar subjek. Prosedurnya, hari pertama pengambilan data perilaku dan kuesioner atau memori kerja. Hari kedua sampai keempat pengukuran aktivitas otak menggunakan fMRI ketika peserta menjalankan dua jenis tugas kognitif. Pertama, tugas bandit 4 tangan mengukur eksplorasi dan eksploitasi. Kedua, tugas pelajaran penguatan stasioner atau reinforcement learning. Ketiga, instrumen atau teknik fMRI untuk mengukur aktivitas otak, tes perilaku atau tugas kognitif, serta manipulasi farmakologis atau pemberian obat. Selanjutnya, ini adalah hipotesis penelitian dari penelitian ini. H0 yaitu dopamin tidak berpengaruh terhadap ambang keputusan, decision threshold dalam pembelajaran penguatan pada pria sehat. H1, dopamin berpengaruh dalam mengukur ambang keputusan atau decision threshold dalam pembelajaran penguatan pada pria sehat. Hipotesis 0, H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kondisi L-Dopa, haloperidol, dan placebo baik dalam parameter decision threshold perilaku maupun pola aktivitas otak. Sebaliknya, hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan di mana kondisi L-Dopa dan haloperidol menurunkan decision threshold dibandingkan placebo, sehingga menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, tetapi kurang akurat. Selain itu, kondisi farmakologis dopamin, L-Dopa, dan haloperidol diperkirakan memunculkan pola aktivasi otak yang berbeda dari kondisi placebo, khususnya pada area otak yang berperan dalam reinforcement learning seperti striatum dan cortex prefrontal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ilham. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian result atau hasil dari penelitian dari chatroom ini. Nah, untuk yang pertama kita lihat di sini ada 6 grafik. Kita fokus untuk ke grafik A, B, dan C. Nah, di sini diperlihatkan terkait dengan reaction time dari setiap kondisi. Nah, pada gambar A, B, dan C diperlihatkan bahwa partisipan yang diberi kelompok partisipan yang diberikan L-Dopa dan haloperidol itu memiliki reaction time yang lebih cepat dibandingkan placebo. Ini ditunjukkan dengan posisi puncak grafik yang lebih condong ke kiri untuk L-Dopa dan halodol dibandingkan dengan placebo. Nah, kemudian kita masuk ke gambar D dan E. Ini berbicara terkait dengan akurasi dan total reward dari jawaban yang dijawab oleh subjek. Nah, di sini menunjukkan untuk gambar D dan E, akurasi dan reward di placebo itu lebih tinggi dibandingkan subjek yang diberikan obat L-Dopa atau haloperidol. Nah, kemudian pada gambar F, ini menunjukkan rata-rata reaction time itu lebih cepat pada bagian L-Dopa dan haloperidol. Ini diperlihatkan di bentuk box plot di haloperidol dan L-Dopa yang posisinya sedikit lebih tinggi dibandingkan placebo. Nah, kemudian kita masuk ke hasil yang kedua. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan 3 model pembelajaran, yaitu DDM0 atau Drift Diffusion Model 0. Di sini tidak ada proses reinforcement learning atau penguatan pembelajaran. Jadi ketika subjek itu diberikan soal, tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah.
Jadi tidak ada nilai plus dan minus. Sedangkan di kondisi RLDDM1 itu masuk kategori reinforcement learning satu rate. Jadi ketika subjek memberikan jawaban dan benar, maka diberikan poin 1. Ketika subjek itu menjawab salah, maka tidak mendapatkan poin atau 0. Nah, kemudian di model pembelajaran yang ketiga, proses reinforcement learning 2 rate. Jadi di sini subjek itu ketika menjawab dengan benar akan mendapatkan poin 3, jadi plus 3. Ketika menjawab dengan salah akan mendapatkan minus 1 poinnya. Jadi di sini kita lihat untuk kolom 3 pertama. Di sini ada kolom DDM0, RLDDM1, dan RLDDM2 yang berbicara tentang rata-rata reaction time. Jadi 3 kolom pertama dari sebelah kiri. Nah, untuk baris A itu berbicara terkait dengan kondisi-kondisi yang diberikan placebo, kemudian di baris B itu L-dopa, dan baris C berwarna kuning itu haloperidol. Nah, kita berbicara terkait dengan kondisi min RT atau min reaction time. Nah, di sumbu Y itu terkait dengan kondisi min rata-rata reaction time-nya, sedangkan di sumbu X itu terkait dengan trial bin atau jumlah soal yang diberikan. Setiap trial bin itu berisi 10 soal, sehingga di sini kurang lebih ada 100 soal. Nah, di sini terlihat semakin jauh, semakin besar sumbu X-nya, semakin ke angka 10 gitu ya, itu semakin banyak trialnya. Di sini terlihat berarti semakin rapat gitu ya bulatan-bulatannya, maka makin banyak trial, maka semakin tepat subjek menjawab. Kemudian di sini juga diperlihatkan antara DDM0, RLDDM1 dan RLDDM2, model terbaik yang bisa menunjukkan perbedaan reward positif dan negatif itu adalah RLDDM2. Jadi benar-benar seperti kondisi nyata. Ini terlihat dari bentuk garis yang dibentuk oleh bentuk bulat-bulat itu, dan kemudian garis model yang tidak ada putus-putus, jadi garis yang nyambung semua. Kalau kita lihat di sini yang paling mendekati bentuk model itu adalah RLDDM2. Di sini menunjukkan bahwa RLDDM2 ini dapat menangkap perbedaan reward positif dan negatif, yang berarti otak tidak belajar dengan cara yang sama antara pengalaman yang baik dan buruk. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan dari setiap subjek. Nah, di sini ada 5 kolom. Kolom A itu terkait dengan boundary separation atau dilambangkan dengan alpha. Kemudian kolom B itu berbicara tentang non-decision time atau proses seperti bagaimana seseorang itu melihat stimulus atau gerakan motorik. Kemudian kalau V-COEF yang di kolom C ini berbicara tentang drift rate scaling, jadi bagaimana kecepatan otak dalam mengumpulkan bukti untuk pilihan. Nah, kemudian di kolom 4 atau kolom D ini dilambangkan dengan mu positif atau learning rate positif, dan kolom E atau kolom kelima ini adalah learning rate negatif dilambangkan dengan mu negatif. Nah, di sini kita masuk ke bagian yang alpha dulu atau boundary separation atau decision threshold. Nah, di sini diperlihatkan bahwa pada kondisi L-dopa dan haloperidol yang berwarna kuning dan berwarna orange, ini terlihat lebih rendah dibandingkan placebo. Terlihat lebih rendah dari mana? Kalau teman-teman perhatikan di sini untuk kondisi L-dopa dan haloperidol itu di bawah 0 ya. Di sini ada garis putus-putus, itu adalah garis 0. Nah, untuk L-dopa dan haloperidol itu di bawah garis 0, sedangkan placebo itu di atas garis 0. Kemudian kita masuk ke non-decision time. Di sini tidak ada perubahan yang berarti antara kondisi placebo, L-dopa dan haloperidol, berarti proses lain seperti melihat stimulus atau gerakan motorik itu relatif sama, tidak ada banyak perubahan. Kemudian kita masuk ke drift rate scaling atau V-COEF. Nah, di sini nggak ada efek signifikan dari haloperidol ataupun L-dopa. Jadi ini menunjukkan kecepatan otak dalam mengumpulkan bukti untuk mengambil sebuah keputusan itu tidak banyak berubah. Nah, kemudian kita lihat untuk learning rate untuk kolom D dan E.
Nah, di sini ada sedikit perbedaan terutama di learning rate negatif. Learning rate negatif ini berarti learning rate yang menunjukkan bagaimana seseorang belajar dari kegagalan. Nah, di sini haloperidol yang berwarna kuning ini cenderung kurang belajar dari kegagalan. Jadi subjek-subjek yang diberikan haloperidol itu ternyata mempunyai kecenderungan untuk kurang belajar dari kegagalan. Ini terlihat dari nilai mu negatif yang lebih rendah dibandingkan dengan L-DOPA. Dan L-DOPA di sini tidak menunjukkan efek yang besar. Nah, sehingga dari grafik-grafik ini kita melihat bahwa dopamin itu lebih berpengaruh pada cara orang mengambil keputusan atau decision threshold, bukan pada inti proses belajarnya. Karena dalam penggunaan dopamin itu memberikan efek untuk mengurangi jalan-jalan dari percabangan pengambilan keputusan. Jadi variabel-variabel orang untuk mengambil keputusan itu lebih rendah sehingga pengambilan keputusannya jadi lebih cepat. Nah, kemudian L-DOPA dan haloperidol itu sama-sama membuat orang jadi lebih impulsif sehingga lebih cepat untuk mengambil keputusan dan thresholdnya lebih rendah. Nah, di sini tidak ada bukti dopamin meningkatkan pembelajaran dari reward. Nah, kalau kita kembali ke grafik sebelumnya, di sini menunjukkan bahwa tingkat keakurasian antara placebo, L-DOPA dan haloperidol itu tetap dipegang oleh placebo. Jadi meskipun dalam pengambilan keputusannya lebih lambat, tapi memiliki tingkat akurasi yang lebih besar dibandingkan L-DOPA dan haloperidol. Nah, secara statistik, efek obat pada decision threshold itu memang lebih signifikan secara Bayesian dari baik L-DOPA maupun haloperidol. Sehingga di sini menginformasikan bahwa L-DOPA dan haloperidol itu menurunkan ambang keputusan dibandingkan placebo. Selanjutnya akan dibahas terkait dengan hasil dari neuroimaging oleh Mas Markus. Baik, untuk hasil dari fMRI, untuk kita lihat pada gambar A ini, aktivitas otak untuk average Q value atau nilai rata-rata, aktivitasnya sangat signifikan, tampak di korteks prefrontal, medial, atau dorsal. Nah, bisa kita lihat box plot penunjukan parameter estimasi relatif serupa di semua kondisi obat, seperti placebo, L-DOPA, dan haloperidol. Nah, dapat kita lihat juga pada panel B, aktivitas untuk perbedaan-perbedaan unchosen Q value atau nilai opsi yang dipilih atau versus tidak dipilih. Aktivitas utama muncul di korteks orbitofrontal ventral. Nah, box plot juga memperlihatkan pola yang cukup konsisten antar kondisi obat. Nah, artinya dalam gambar hasil fMRI ini, otak mengkodekan nilai relatif Q value dalam area prefrontal dan sinyal ini tidak terlalu berbeda antara placebo, L-DOPA maupun haloperidol. Artinya, representasi nilai opsi di otak relatif stabil meskipun ada manipulasi dopamin. Nah, kesimpulan dari hasil jurnal ini, pada penelitian ini didapatkan bahwa obat dopamin pada pria tidak berpengaruh pada proses penguatan pembelajaran atau reinforcement learning, tetapi berpengaruh pada kecepatan pengambilan keputusan dengan akurasi yang lebih rendah. Dopamin aktif bekerja pada otak area insula atau ACC yang mempengaruhi kecepatan pengambilan keputusan dengan mengatur ambang keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.